Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin Seda dengan NPM 24082602366. Baik, di blog ginekologi ini saya akan menjelaskan tentang pelvic inflammatory disease atau PID. Nah, PID ini adalah infeksi pada traktus genital bagian atas. Itu meliputi endometrium, tuba fallopi, ovarium, parametrium, serta peritoneum pelvis. Nah, infeksi biasanya terjadi akibat penyebaran mikroorganisme secara ascending dari serviks atau vagina. Nah, untuk epidemiologinya itu paling sering terjadi pada wanita usia 15-49 tahun yang aktif secara seksual. Sebagian besar berhubungan dengan infeksi menular seksual. Sekitar 10-15% wanita dengan infeksi serviks akibat gonore atau chlamydia dapat berkembang menjadi PID bila tidak diobati. Nah, untuk penyebab utamanya itu ada chlamydia trachomatis serta Neisseria gonorrhoeae. Nah, untuk bakteri lain seperti Mycoplasma, anaerob, Gardnerella, Enterobacter serta Streptococcus. Nah, untuk faktor resikonya itu ada beberapa seperti usia di bawah 50 tahun, berganti-ganti pasangan seksual, tidak menggunakan pengaman, serta ada riwayat IMS. Lalu ada riwayat PID sebelumnya serta pemasangan IUD dalam 3 minggu pertama. Serta ada juga vaginal dosing. Nah, untuk manifestasi klinisnya seperti nyeri perut bawah bilateral, keputihan abnormal, demam, dispareunia, perdarahan di luar siklus, nyeri saat buang air kecil atau berkemih pada sebagian pasien. Nah, untuk perusahaan gineknya seperti nyeri gerak servis, seperti cervical motion tenderness, nyeri uterus, serta nyeri aknexa. Nah, trias ini merupakan dasar diagnosis dari klinis PID. Nah, untuk diagnosis berikutnya saya akan jelaskan tentang diagnosis PID terutama bersifat klinis. Nah, itu ada kriteria minimal seperti wanita dengan nyeri panggul serta minimal ada salah satu gejala berikut seperti nyeri gerak servis, nyeri uterus, serta nyeri aknexa. Nah, untuk kriteria tambahannya itu ada demam seperti di atas 38,3 derajat Celcius, keputihan mukopurulen, LED atau CRP meningkat, leukositosis, serta tes positif gonore atau chlamydia. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya untuk lab dia seperti ada darah lengkap, LED atau CRP, tes kehamilan, serta NAAT untuk chlamydia dan Neisseria. Nah, serta ada juga beberapa pemeriksaan seperti USG transvaginal, MRI bila diperlukan. Nah, untuk gold standarnya itu ada laparoskopi. Tapi laparoskopi ini jangan dilakukan karena invasif. Nah, untuk diagnosis badinya itu ada kehamilan ektopik, appendicitis akut, endometriosis, kista ovarium ruptur, torsi ovarium, serta infeksi saluran kemih. Nah, untuk tata laksananya itu bisa ada rawat jalan atau CDC seperti ceftriaxone 500 mg, IM dosis tunggal 1 gram bila berat badan di atas 150 kg. Serta bisa juga menggunakan doxycycline 100 mg oral dikali 2 sehari selama 14 hari. Serta bisa juga metronidazole 500 mg oral 2 kali sehari selama 14 hari. Nah, kalau misalnya rawat inap, untuk rawat inap sendiri ada beberapa indikasi seperti hamil, abses tubuh ovarium, sepsis, serta tidak membaik dalam 72 jam. Nah, kalau misalnya dia regimen bisa dikasih ceftriaxone 4 serta doxycycline plus metronidazole atau cefoxitin atau cefotetan tambah doxycycline sesuai pedoman. Nah, untuk komplikasinya itu ada dua, ada yang jangka panjang dan ada yang jangka pendek. Untuk jangka pendek itu bisa abses tubuh ovarium, peritonitis, serta sepsis. Untuk jangka panjang dia ada infertilitas, kehamilan ektopik, nyeri panggul kronis, serta adesi pelvis. Untuk pencegahan seperti edukasi seks aman, penggunaan kondom, pengaman, screening IMS pada kelompok berisiko, pengobatan pasangan seksual, serta deteksi dan terapi dini servisitis. Ya, mungkin itu dari saya. Berikut my mem beserta referensi yang saya gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.